Ayo semua warga Singkil, kita pilih Hoyon Hamza. Asa ulang kita bayar, Uci pilih Hoyon Hamza. Acimba kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel gabungan dalam rangka mengawali pertama kerja Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil periode 2025 sampai 2030 di lingkup pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Senin 17 Februari 2025 dimulai. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor apel gabungan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Senin 17 Februari 2025. Siap? Laksanakan. Laksanakan. Amanat pembina apel, barisan diistirahatkan. Start di tempat. Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka apel gabungan perdana setelah saya dan Wakil Bupati dilantik untuk mengemban amanah sebagai pemimpin Kabupaten Aceh Singkil. Selawat berserta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Wakil Bupati Aceh Singkil Bapak Haji Hamzah Sulaiman Esa, yang terhormat Saudara PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Singkil, yang terhormat para staf ahli Bupati Aceh Singkil, yang terhormat para asisten Bupati Aceh Singkil, yang terhormat para kepala SKPK Aceh Singkil, yang terhormat para camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Singkil, yang terhormat para imam mukim dan perangkatnya, yang terhormat para kecik dan jajarannya, yang terhormat para BPKAM dan perangkatnya, serta seluruh peserta apel yang saya banggakan. Pelaksanaan apel gabungan yang kita laksanakan pagi hari ini sangat penting karena dilaksanakan perdana tahun 2025 dan pasca pelantikan kami oleh Pak Gubernur Aceh sebagai Bupati dan Wakil Bupati Singkil periode 2025 dan 2030. Pelaksanaan apel gabungan pagi hari ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi bagi kita semua, baik ASN dan non-ASN, terutama selepas hasil pilkada. Dan saya himbau agar kembali bersatu untuk membangun daerah Kabupaten Aceh Singkil ini. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh PNS yang dapat diajak bekerja sama.
loyalitas, integritas yang tidak lagi terikat dan terpengaruh dengan masa lalu saudara-saudari, tetapi dapat segera beradaptasi dengan pemerintah yang ada sekarang. Kami tahu hampir sebagian PNS Kabupaten Aceh Singkil ini tidak memberikan dukungan pada kami pada pemilihan kepala daerah yang lalu. Tetapi bersyukur kami, alhamdulillah, hari ini kami berdua adalah pemimpin saudara-saudari. Oleh karena itu kami mengajak saudara-saudari untuk segera dapat beradaptasi dengan cara kepemimpinan kami. Kami ingatkan dan tegaskan bahwa kami tidak dapat bekerja sama dengan pejabat atau PNS yang tidak bisa diajak bekerja sama bila saudara masih memiliki pola pikir yang lama, terpengaruh dengan keadaan hati nurani saudara yang sudah berlalu, maka kami pastikan saudara tidak akan sejalan dengan kami dalam pengelolaan dan penjalanan tugas kami ke depan untuk membangun daerah ini, yang pada akhirnya dapat merugikan saudara-saudari sendiri. Dan tentu hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk kami nantinya. Hadirin Bapak Ibu peserta apel yang kami banggakan. Hari ini kita berdiri bersama dalam satu barisan, dalam satu komitmen, dan dalam satu tekad untuk membangun Aceh Singkil yang lebih maju, lebih berdaya, dan lebih sejahtera ini. Ini adalah apel gabungan perdana setelah saya dan Wakil Bupati mendapat amanah besar dari masyarakat. Oleh karena itu, momen itu harus menjadi titik tolak bagi kita semua untuk bekerja lebih keras, lebih disiplin, dan lebih berintegritas demi kepentingan masyarakat Aceh Singkil. Sebagai pelayan masyarakat, kita memiliki tugas yang mulia untuk memberikan pelayanan terbaik. Jangan pernah lelah dalam mengabdi. Jangan pernah lalai dalam menjalankan amanah. Saya ingin melihat kemajuan yang nyata, baik dalam pola kerja maupun dalam hasil kita memberikan kepada masyarakat. Kita harus menjadi tauladan, menunjukkan loyalitas dan dedikasi, serta menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat mencoreng nama baik pemerintahan. Hadirin Bapak Ibu peserta apel yang kami hormati, pemerintah pusat telah menerbitkan instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Dalam impres tersebut dijelaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk melaksanakan pembatasan belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian studi banding, percetakan. Ini sudah ada banyak laptop, masa banyak percetakan, banyak dicetak lagi. Ini harus publikasi dan seminar-seminar. Kemudian mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%. Saya ulangi lagi, perjalanan dinas sebesar 50%. Serta melakukan penyusunan belanja APBD tahun anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami minta kepada seluruh kepala organisasi, perangkat daerah lebih selektif menetapkan segala prioritas program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 ini. Tentu dengan tetap merujuk kepada visi misi kami dan prioritas program kerja nasional seperti pencegahan dan penurunan stunting, angka kemiskinan, ketahanan pangan, bencana daerah, terutama bencana banjir di Aceh Singkil, dan program makan gratis bergizi, serta program prioritas lainnya. Perlu saya pertanyakan, sudah tahu semua stunting? Alhamdulillah, jangan tidak tahu. Sebagai pelaku dan pelaksana dalam rangka untuk mewujudkan harapan tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya tekankan kepada seluruh pegawai, mulai dari BPKAM, Gecik, Mukim, Camat, serta seluruh kepala SKPK dan jajarannya. Pertama, disiplin adalah kunci keberhasilan. Disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab merupakan fondasi utama bagi pemerintahan yang baik. Saya berharap seluruh ASN hadir tepat waktu, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,
menunjukkan sikap profesionalisme dalam bekerja. Kedua, integritas tanpa kompromi. Saya ingin menegaskan bahwa integritas adalah harga mati. Kita harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja jujur, transparan, dan bebas dari segala bentuk praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN harus menjadi contoh dalam menjaga etika dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, pelayanan publik yang prima. Kita ada untuk melayani masyarakat. Setiap kebijakan dan program yang kita jalankan harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Berikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah kepada masyarakat. Yang ada lagi keluhan mengenai lambannya birokrasi atau sulitnya akses pelayanan publik. Keempat, inovasi dan kreativitas dalam bekerja. Dunia terus berkembang, itu juga dengan tantangan yang kita hadapi. Saya mendorong seluruh ASN untuk terus berinovasi, mencari solusi yang kreatif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi kerja. Kelima, kebersamaan dan sinergi. Keberhasilan sebuah pemerintahan tidak bisa dicapai oleh satu atau dua orang saja, tetapi oleh kerjasama dan kekompakan kita semua. Saya mengajak seluruh jajaran ASN untuk bekerja bersama, saling mendukung, dan membangun lingkungan kerja yang harmonis serta penuh kebersamaan dan efisiensi. Selanjutnya, pada kesempatan ini terkhusus kepada para camat, para imam mukim, para gecik, kepala kampung, dan para BPKM, saya juga berpesan hal-hal sebagai berikut. Satu, untuk camat. Masing-masing kantor camat sudah ada loket pelayanan agar loket pelayanan tersebut dapat difungsikan. Kedua, untuk imam mukim. Saya minta untuk aktif dalam menyikapi permasalahan adat istiadat di kemukiman masing-masing. Ketiga, gecik kepala kampung, pelayanan pada masyarakat yaitu dengan mengaktifkan kantor desa untuk kesejahteraan masyarakat. Dana desa untuk ketahanan pangan menjadi prioritas yaitu sesuai dengan potensi desa masing-masing. Dan pemberhentian pengangkatan perangkat desa mengacu kepada regulasi aturan. Dan penganggaran harus transparan dan diketahui seluruh masyarakat desa. 4. BPKM agar mengawal dan mengawasi kinerja pemerintahan desa. Hadirin yang saya banggakan, Aceh Singkil membutuhkan kita. Kita tidak boleh hanya berjalan di tempat. Kita harus bergerak maju. Saya ingin melihat kemajuan nyata. Saya ingin melihat semangat baru. Mulai hari ini, tanamkanlah dalam diri kita semua. Kita bekerja bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk masyarakat dan masa depan daerah ini. Jadikanlah pekerjaan jadi amalan untuk dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bangun Aceh Singkil dengan kerja keras, disiplin dan penuh keikhlasan. Saya yakin jika kita bersatu bekerja dengan niat yang tulus, kita akan membawa kemajuan besar bagi daerah yang kita cintai ini. Aceh Singkil bangkit, Aceh Singkil maju, ASN Aceh Singkil siap melayani. Demikian arahan saya pada kesempatan terbaik ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah kita dalam mengemban amanah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap!